Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua surat Al-Ankabut Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Seolah-olah Allah bilang, kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas semuanya diuji. Bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari syaitan yang melalui hawa nafsu kita. Bisa diuji dengan kemarahan, dipancing oleh orang lain untuk marah, dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka, dipancing untuk berdebat, dipancing untuk akhirnya kita saling menjudge, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ini semuanya bentuknya ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, kalau ujian itu adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan itu nggak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Makin baik imannya, harusnya makin kuat kesabarannya. Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya. Itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak. Tapi belum tentu orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya, belum tentu. Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita gak ngerti. Iblis ngerti tentang dunia di langit. Iblis mengerti tentang alam yang ada di surga, alam yang ada di akhirat. Iblis tahu, bahkan udah masuk surga. Jadi ilmu iblis lebih banyak daripada kita sekarang. Tapi kenapa iblis malah tidak sebanding antara ilmunya, wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya? Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Ujian iblis apa? Eksis. Itu ujiannya iblis. Dia udah lama eksis, followersnya banyak. Setiap dia posting, orang berlomba-lomba jadi first like. Setiap dia posting di repost rame-rame. Di YouTube viral. Channelnya tuh paling banyak subscribersnya. Iblis. Coba cari nanti di YouTube iblis. Ada gak channel? Itu udah viral banget loh. Eksis banget. Tiba-tiba datang pendatang baru. Muncul pendatang baru. Pendatang baru ini tiba-tiba melejit. Followersnya langsung nambah. Kejar-kejaran akhirnya disalib. Pas lagi kayak gitu dia gak kuat dengan ujian nama besar, ujian eksistensi, ujian popularitas, ujian siapa yang lebih dihargai, ujian-ujian kayak gitu. Sama kayak kita kadang-kadang ngerasa udah banyak jasa dalam sebuah organisasi, udah banyak
jasa dalam sebuah komunitas, udah banyak jasa dalam sebuah lingkungan, masjid, sekolah, organisasi, teman-teman, kita yang paling sering berkorban. Tapi ternyata yang eksis, yang masuk media, yang masuk TV justru orang lain. Itu kan ujian ya. Nah ini nih yang kadang-kadang ujian namanya zulzilu, diguncang perasaannya. Bukan diuji dengan fisik, kadang-kadang ujian sakit, capek, lelah, buat kita bisa kita lalui tuh dalam sebuah organisasi nih. Kita lagi bikin kegiatan sosial, baksos. Di sekolah, dengan OSIS-nya, dengan ROHIS-nya, di kampus, dengan BEM-nya, dengan LDK-nya, kita bikin acara baksos. Kan effortnya lumayan ya. Kita begadang untuk meeting, kita survei lapangan, kita kerja malah tidur sehari cuma 1,5 jam, 2 jam. Fisik kita lelah, fisik kita capek, kadang sampai sakit. Sampai dirawat di rumah sakit gara-gara kena misalnya tipes gitu, gara-gara kita habis-habisan bekerja, itu buat kita gak masalah. Ujian fisik kita lalui. Dan besok mau ngadain lagi, kita yang paling semangat dan aktif. Gak masalah capek juga. Gak masalah juga kita lelah, gak masalah kurang tidur, gak masalah berjalan jauh, gak masalah. Satu, ujian harta. Kita yang justru nombokin. Kita yang nalangin dulu modal-modal untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau ternyata gak tercover dananya, akhirnya gak bisa dibalikin talangan kita, gak apa-apa, kita ikhlas. Kita berkorban dengan harta kita. Butuh apa? Saya bayarin. Butuh apa? Kita lewatin ujian harta. Tapi begitu ujian perasaan, kita udah capek, lelah, kurang tidur, nombokin, nalangin habis-habisan. Ternyata teman kita yang jadi ketua panitia ada kadang cuman masalah itu doang. Atau dia yang jadi PR-nya. Yang namanya PR ketika diliput oleh media kan dia yang muncul mukanya kan. Akhirnya diundang oleh misalnya hitam putih lah atau apalah. Kok dia yang muncul di sana? Atau diundang berdua, tapi sampai di sana dia yang banyak ngomong, kita diam aja. Pulang-pulang pundung. Begitu besok mau ngadain lagi, udah gak mau terlibat. Left group. Kenapa itu terjadi? Ujian zulzilu, perasaan. Itu yang dialamin oleh iblis. Iblis rela banget disuruh beribadah, sujud beribu-ribu tahun, kuat iblis. Kalau kita mungkin jidatnya hitam, kalau iblis mungkin udah kepala-kepalanya hitam, saking rajinnya sujud. Wah, ibadahnya udah ribuan tahun. Iblis disuruh berkorban dengan harta yang dia miliki, dia kasih aja semuanya. Tapi kalau disuruh dia ngalah dari Adam untuk memimpin alamin, menjadi khalifatullahi fil ard, menjadi pemimpin wakilnya Allah di muka bumi, buat iblis ini berat. Kenapa dia? Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih senior daripada dia. Saya lebih sehat daripada dia. Saya lebih keren daripada dia. Saya lebih. Ujian emosional, ujian ego, ujian perasaan. Itu yang lebih berat buat kita. Kadang sakit dan dirugiin orang lain, teman segala macam kita masih oke lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gua yang bayarin, oke deh gak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan gak dibahas kan? Gak apa-apa deh kita terus yang bayarin, kita traktirin ngopi apa segala macam. Gak pernah dibahas. Kebersit sih di benak kita, cuman gak mau dibahas. Kenapa? Udahlah biarin aja, easy going. Kemudian kayak kita yang capek harus rempong sana kemari segala macam. Selalu acaranya di rumah kita, akhirnya kita yang bayarin, kita yang rempong, nyiapin segala macam, bebersih sendiri. Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Dari dulu ya, nah keluar kan? Kenapa? Dipancing oleh ujian perasaan. Jadi ternyata yang paling berat itu adalah zulzilu, diguncang perasaannya. Kita kadang-kadang habis-habisan buat seseorang, gak masalah. Hujan-hujanan dia yang pakai jas hujan, kita gak pakai apa-apa, gak apa-apa. Sakit-sakitan juga, dikerok dan segala macam, biarin aja. Kalau perlu misalnya kalau bannya lagi kempes, dia naik Grab, kita dorong-dorong motor terus cari tempat segala macam sampai tengah malam. Gak apa-apa deh buat dia. Apa sih yang gak buat kamu? Begitu dia selingkuh, keluar semuanya. Mulai list report keuangan. Wah dulu sekian, sampai uang receh-receh juga dihitung kan ya. Kenapa bisa kayak gitu? Perasaan kan? Nah ini nih,
yang kita coba belajar. Mungkin malam ini kita lebih banyak membahas tentang sabar terhadap ujian perasaan. Karena banyak macam-macam ujian. Nah, gimana kita memanage perasaan kita? Gimana cara kita merecovery perasaan kita dengan bab sabar? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah selesai sholat isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah sabar. Terutama sabar zulzilu, ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, perasaan, sakit hati, yang kayak gitu-gitu. Ini ujian jauh lebih berat daripada ujian fisik dan ujian harta. Termasuk rasa cinta, rasa benci, kadang itu menjadi ujian. Kenapa ujian bikin kita jadi tidak lagi logis, nggak realistis, dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal nilai-nilai yang kita selama ini pegang sebagai satu kebenaran. Kita ngabaikan batasan-batasan syariat. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak disebut orang yang beriman kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dia sabar dalam ujian. Kalau dia nggak sabar dalam ujian, malah di dalam pembukaan surat Al-Ankabut tadi Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik. Apa arti yang orang munafik? Orang yang mengaku beriman tapi sebetulnya dia tidak beriman. Apa salah satu buktinya? Dia tidak sabar. Jadi kalau kita mau menilai diri kita mukmin atau munafik, dan ini bukan materi untuk menjudge orang lain, oh ternyata dia itu munafik, bukan. Lagi-lagi konsep kita belajar itu angle-nya untuk diri kita sendiri. Saya sangat tidak merekomendasikan kita belajar untuk mendapatkan kaca pembesar, mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi kita belajar untuk semakin bisa bercermin untuk menemukan aib dan kekurangan diri kita. Jadi semakin kita tahu ilmu agama, semakin kita tahu ayat dan hadis, semakin kita punya cerminan untuk menilai diri kita dan memperbaiki diri kita. Bukan nyari kaca pembesar untuk memperjelas aib-aib dan kesalahan orang lain. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah hawa nafsu, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Adil kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun. Bahwa jangan sampai kita gara-gara nggak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus ngelawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita nih mukmin atau munafik. Kalau gak pernah sabar sama sekali dalam masalah ego, dalam masalah emosional, berarti jangan-jangan kita tergolong di antara orang-orang yang kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Kata Allah di surat Al-Ankabut, mereka itu adalah wala ya'lamannallahul munafikin, orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita merasa pernah sabar terhadap emosi kita, sekarang kita lihat sesering apa kita sabar terhadap emosi kita. Maka derajat seorang mukmin tergantung tingkat kesabarannya. Ada yang orang sabar hanya kalau disakiti dengan satu kata. Ada yang sabar dengan satu kalimat. Ada yang sabar dengan satu paragraf. Ada yang sabar dibully rame-rame juga dia sabar. Berarti lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian, salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah SWT, salah satu program kita untuk terus mengembangkan diri, program untuk tumbuh, program untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah itu adalah coba kita program dalam sehari aja, terus kita nilai
berapa kali kita berhasil ngelewatin ujian emosional. Bukan cuma marah, termasuk cinta, benci, tersinggung, sakit hati, kayak gitu-gitu. Berapa kali kita bisa berhasil melewati itu dalam sehari. Gak usah seminggu, sehari aja. Di jalan, sama temen, di grup WA, di IG, di Twitter, di mana gitu. Coba kita lihat berapa kali kita bisa menahan diri kita dan bersabar. Bukan berarti tidak respon ya, bukan berarti pasif. Kita bisa merespon tapi dengan cara yang elegan. Kita bisa merespon tanpa harus memperlihatkan emosional yang meledak-ledak. Bukan berarti ketika disakiti orang, dihina dan segala macam kita diam aja. Gak selalu kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu merespon untuk mengklarifikasi, tabayun kalau kata orang-orang yang dalam ilmu fikih. Kita harus tabayun. Tapi tabayun dengan marah itu beda. Tabayun dengan mencela itu beda. Sehingga kita mencoba menahan diri berpikir, aduh capek kalau gitu. Tapi kan ini bagian dari pembelajaran. Makin terbiasa kayak gitu, terbiasa elegan, maka otomatis jadi nggak terlalu repot lagi. Kan awal-awal bersikap pengen yang bijaksana, yang elegan, yang dewasa, itu kan kadang-kadang harus diusahain ya. Karena belum mengkarakter. Harus mikir dulu gimana ya sikap yang paling dewasa, gimana ya sikap yang paling bijaksana, gimana ya sikap yang paling wise, gimana ya sikap yang paling elegan, masih mikir. Tapi setelah berkali-kali kita latihan, lama-lama itu menjadi spontanitas kita. Dan kalau udah bisa kayak gitu, insya Allah kita sudah mulai meniru nih akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini ujian perasaan banget. Kalau tadi saya ngasih contoh diselingkuhin itu sebetulnya cuman bercanda ya. Karena diselingkuhin ini pastinya bukan ujian, tapi musibah. Pengkhianatan ya, tidak ada tempat. Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi kayak gitu? Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi diuji? Gimana cara kita bersabar? Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Gak disebut orang beriman kalau gak sabar. Dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang beriman. Gak mungkin disebut orang beriman kalau gak sabar. Kita pikir memang iman itu hanya ucapan. Kalau iman itu cuma ucapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, la haula wa la quwata illa billah, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gampang. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji? Ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi nggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar, sementara dia emosional, sementara dia temperamen, sementara dia orangnya meledak-ledak, sementara dia orangnya mengeluh, sementara dia orangnya berputus asa. Nggak mungkin. Karena ulama mengatakan la tayasu, jangan berputus asa. Fa innal ya's laisa min akhlaqil muslim atau mu'min. Karena sesungguhnya keputusasaan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan ya Allah saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita bilang gini, saya mau pinjam duit. Enggak akan banyak kok, saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup. Kan enggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Insya Allah saya enggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan enggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa ya Allah, saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar.
Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar, tapi ke Allah, ya Allah saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit, berapa? 100 M. Allah kan ghaniyun, maha kaya, jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya hasbi Allah ni'mal wakil. Jadi Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah saya punya sedikit masalah. Bukankah Umar pernah mengatakan, ya nafsi, idza daqat alaikid dunya, fala taquli ya Rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan ya Rabbi saya punya masalah besar, tapi katakanlah wahai masalah saya punya Rabb yang maha besar. Iman dan harapan, berharap itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mukmin sementara kita nggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari semalam kurang tidur. Dan segala macam, lelah, capek, ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa lalui itu, gak apa-apa capek-capek juga. Yang penting saya pengen belajar. Jalan nih jauh-jauh, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Lembang, ada yang dari Banjaran. Dari mana-mana datang pengen ngaji. Jarak jauh gak apa-apa. Macet gak apa-apa, lelah gak apa-apa, habis duit gak masalah. Tapi sampai di sini kesenggol dikit aja sama teman kita, dalam ucapan mungkin, dalam ekspresi kadang-kadang kita senyumin gak dibalas senyum, atau mungkin hal-hal sepele, itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya. Ujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita, akhirnya kita merasa tersinggung, akhirnya kayak jadi berlebih-lebihan di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana, hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita, yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih, rasa nyaman kita yang terganggu, seolah-olah hilang.